Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa lisan ini mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Hari ini kami berada di Pondok Quran Yasmik di Kabupaten Bulukumba. Insyaallah hari ini kita bersama guru kita Ustadz Haji Abdul Syukur Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau Ustadz? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua juga insyaallah senantiasa sehat lahir dan batin dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan bahas Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Baik, mohon penjelasan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya lisan ini mengucapkan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan kita juga berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwanu fillah, ini adalah ayat surah Al-Anfal. Ini adalah bagaimana seorang mukmin bahwa salah satu tanda ada kerinduan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tanda untuk membuktikan rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan membaca Al-Qur'an, berdoa, dan bersedekah dan sholat. Ini adalah salah satu aplikasi kita membangun rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga kalau kita rindu kepada anak kita di satu kampung, pasti kita akan menghubunginya. Bagaimana kita menghubunginya itu, baik itu lewat WA, lewat telepon, apapun itu alat komunikasi, yang penting kita terhubungan dengan orang yang kita rindukan. Begini juga ketika kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dibacakan ayat suci Al-Quran itu gemetar hatinya, ada rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ada rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala ketika membaca ayat suci Al-Quran itu menetes air matanya. Karena apa? Ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya
ketika kita membaca Al-Quran, itu pada hakikatnya adalah Allah bercerita kepada kita. Allah berbicara kepada kita. Karena itu adalah kalamullah, kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat daripada membaca Al-Quran. Maka orang-orang yang beriman itu, ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, maka juga bertambah imannya. Jadi semakin kuat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin taat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya ditambah lagi, ditambah terus karena imannya semakin kuat. Maka ini adalah membuktikan bahwa inilah orang betul-betul yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengaku beriman, namun ketika kita mendengarkan ayat suci Al-Quran tidak bertambah iman kita. Padahal orang yang beriman secara baik atau betul-betul beriman atau yang benar-benar beriman itu, kalau dibaca ayat suci Al-Quran itu, ibadah akan bertambah terus. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertambah terus. Coba semoga ayatnya itu tadi. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi ketika dia sudah bertambah imannya, maka di saat dia sholat, maka ini dah yang dikatakan nikmatnya orang beriman itu ketika sholat. Ya, dan ini adalah salah satu juga bagaimana kita ketika sholat itu betul-betul hadirkan bahwa kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita miras menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita baca Al-Quran itu Allah yang berbicara kepada kita. Tapi ketika sholat kita jangan berbicara dengan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikatnya. Jadi kalau orang yang mengatakan rindu kepada Allah terus dia tidak sholat, itu juga dipertanyakan. Siapa tahu rindunya hanya di lisan, tidak sampai ke hati. Ini yang perlu kita tanamkan. Jadi rindu itu harus diaplikasikan dengan perbuatan untuk membuktikan bahwa kita betul-betul rindu kepada Allah. Dan yang kedua adalah menginfakkan harta kita. Karena sesungguhnya Allah lebih senang kepada orang-orang yang selalu membantu orang-orang miskin, orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan, orang-orang yang selalu kita kasihani. Mungkin ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, mungkin ada yang orang-orang miskin yang sampai beli beras saja 1 liter tidak mampu. Ini semua yang kita harus perhatikan, infakkan harta kita. Karena sesungguhnya harta dikatakan berkah itu ketika kita sudah belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya baru dikatakan itu berkah, itu harta. Tapi kalau ketika masih ada di genggam harta, itu belum berkah namanya. Masih disimpan. Ketika kita lepaskan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta itu berkah untuk kita. Masya Allah. Ini. Apa bahasanya semua ayatnya? Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Jadi itu tandanya bahwa itulah orang-orang yang betul-betul beriman. Apa balasannya orang betul-betul beriman? Adalah derajat yang tinggi, derajat kemuliaan dan pengampunan dosa dan rezeki yang sangat luar biasa, yaitu rezeki yang agung, Masya Allah, rezeki yang mulia. Maka ini yang kita harapkan di dunia ini. Maka inilah bagaimana membangun kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun komunikasi dengan sholat dan menginfakkan harta kita, maka Allah akan berikan kita yaitu derajat yang tinggi, pengampunan dosa dan rezeki yang mulia. Inilah kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah berikan kita rezeki dunia, menempatkan kita pengampunan dosa yang sangat hebat. Mungkin dosa kita terlalu banyak, akhirnya Allah ampuni semua dosa kita. Karena apa? Kita selalu membangun komunikasi dengan Allah. Membangun komunikasinya itu tadi dengan sholat dan
menginfakkan harta Harta kita kita. dan membaca Al-Quran. Insyaallah. Ini mungkin 4 ayat ini, 3 ayat. 3 ayat. 3 ayat inilah mungkin tadabbur tentang 3 ayat ini, bagaimana kita memotivasi diri kita untuk membaca Al-Quran dan sholat dan menginfakkan harta kita agar kita dikatakan betul-betul kita ini beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Ya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Semoga berkah. Jadi sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan singkat tentang Quran surah Al-Anfal ini ayat 2 sampai 4, di mana kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah gemetar hati kita ketika setiap kali namanya Allah disebut, setiap kali membaca Al-Quran, maka terus bertambah iman kita dan juga hanya bertawakal kepada Allah, juga melaksanakan sholat, menginfatkan sebagian rezeki diberikan Allah, dan insyaallah Allah akan berikan balasan di ayat keempat. Oleh karena itu sahabat yang dimuliakan Allah, selagi kita masih bernafas, mari kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia, Bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.